wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Siang ini kita bisa bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran terkait dengan ruang lingkup. Pertemuan yang lalu ruang lingkup 1, yang sekarang ruang lingkup 2. Jadi di ruang lingkup 2 ini akan ada lebih penguatan daripada yang sebelumnya, terutama terkait dengan riset yang sedang kalian lakukan ya. Oke, sebelum memulai, Ibu akan mendownload absen. Ini total 62 orang. Silakan teman-teman yang lain bisa menghubungi rekan-rekannya agar segera bergabung. Karena nanti setelah Ibu memaparkan materi, kalian akan melakukan atau mengikuti kegiatan kuis menggunakan Kahoot, ya. Apakah ada yang sudah pernah menggunakan Kahoot sebelumnya? Belum ya. Jadi hari ini kita sama-sama belajar ya bagaimana mengikuti kuis menggunakan Kahoot. Jadi nanti akan Ibu berikan alamat lamannya apa, dan PIN yang harus kalian input ke dalam laman tersebut. Kalau kalian masukkan PIN, maka kalian langsung akan bergabung mengikuti permainan kuis hari ini ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari hal-hal terkait dengan satu penekanan cabang-cabang pada biologi. Sebentar, Ibu share screen ya. Tolong respon jika di layar kalian sudah layar Ibu, oke? Apakah di layar kalian sudah layar Ibu? Sudah, Bu. Iya. Jadi hari ini kita akan mempelajari yang pertama itu terkait dengan cabang-cabang biologi ini ya. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang langkah-langkah metode ilmiah yang pernah Ibu sampaikan kemarin tapi belum begitu mendalam ya. Terus yang berikutnya kita akan mempelajari tentang mikroskop, karena ini kita akan bermain-main dengan mikroskop baik di kelas 10 maupun kelas 11 dan 12 nanti ya. Jadi harus tahu betul-betul tentang mikroskop. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari tentang keselamatan kerja ya di laboratorium, karena nanti kalian sering masuk lab ya. Oke. Kemudian setelah 3 materi ini Ibu sampaikan, kalian akan mengikuti kuis di Kahoot nih ya. Ruang lingkup biologi ada 11 pertanyaan, nanti akan Ibu berikan PIN-nya, PIN nomornya dan alamatnya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, apakah sudah siap? Jadi tolong fokus semuanya agar bisa menjawab kuisnya dengan baik, karena peringkat 1, 2, dan 3 di kuis akan mendapatkan hadiah dari Ibu ketika tatap muka nanti. Oke, jadi Ibu harapkan semuanya fokus ya memperhatikan, karena apa yang Ibu sampaikan itu ada semua nanti di dalam soalnya. Oke ya, kita start dari sekarang. Ini cabang-cabang biologi. Kemarin baru Ibu berikan nama-namanya saja ya. Ini sudah disertai dengan gambar. Agronomi, ilmu mempelajari tentang budidaya tumbuh-tumbuhan ya, agronomi. Lalu anatomi sesuai namanya itu mempelajari tentang bagian-bagian dari tubuh. Kalau anatomi hewan otomatis yang dipelajari hewan, anatomi manusia berarti yang dipelajari adalah tubuh manusia. Lalu next, biologi kelautan, jelas ya, sangat mudah dipahami, yang terkait dengan kehidupan di laut, interaksinya, habitatnya, dan lain sebagainya ya, makhluk hidup yang menempati. Lalu apiari, itu ilmu mempelajari tentang lebah, dan beternak lebah, ini bisnis yang menjanjikan ya. Kemudian botani, itu ilmu mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Next, embriologi, dari kata embrio berarti mempelajari tentang embrio, tumbuh kembang embrio. Lalu entomologi, yaitu ilmu tentang serangga. Oke. Kemudian ada herpetologi, ilmu yang mempelajari tentang reptil dan amfibi. Itu di satu bidang ilmu namanya herpetologi. He ini E ya, bukan A ya.
Oke, next karsinologi. Ini tentang krustasea, kepiting, udang gitu ya, masuk ke dalam karsinologi. Lalu malakologi, ilmu mempelajari tentang moluska, hewan bertubuh lunak. Kemudian ada ornitologi. Nah, ini yang pelajari tentang bird, tentang burung ya. Lalu morfologi, dari katanya morph itu bentuk. Jadi yang mempelajari bentuk-bentuk, kalau ini disajikan bentuk-bentuk paruh yang berbeda ya. Oke. Lanjut, oseanografi, dari katanya osean ya, berarti laut, samudra gitu ya. Paleontologi ini cabang biologi mempelajari tentang fosil, fosil-fosil dan lain sebagainya ya. Lalu primatologi, dari kata primata, berarti hewan primata ya. Kemudian protozoologi, sesuai namanya ya, mempelajari protozoa. Oke. Kemudian pulmonologi, ilmu yang mempelajari tentang pulmo atau paru-paru. Sanitasi, ini tentang kebersihan lingkungan. Sitologi, dalam biologi sito itu artinya sel, ya bahasa biologinya, jadi mempelajari tentang sel. Lalu virologi, ini virus, ya ilmu yang mempelajari tentang virus nih, saat ini lagi sangat terkenal ini ya, ahli-ahli virologi karena terkait dengan kasus COVID-19. Ada lagi satu lagi, epidemiologi ya, yang mempelajari tentang penyakit-penyakit epidemik. Oke, untuk cabang-cabang biologi sudah. Sekarang kita akan lanjut ke langkah-langkah metode ilmiah. Nah, kemarin kan kalian sudah diberikan tugas untuk melakukan riset kecil-kecilan ya. Jadi ketika kita diberi tugas mau melakukan riset, tentu hal pertama yang kita buat adalah masalahnya. Apa masalah yang mau kita angkat? Terkait dengan rumusan masalah itu ada namanya 5W1H. Ada yang tahu tuh 5W1H? Ibu tuliskan ya. Tahu, Bu. Ada yang tahu, pintar. Nih, aku tulis di sini ya. 5W plus 1H ya. Iya. Siapa yang tahu? Coba. Saya, Bu. Saya, Bu. Nama dan kelas. Ayo, nama dan kelas. Silakan. Saya, Bu. Nadia Rizka Munanza dari basis 3, Bu. Pintar Nadia. Silakan Nadia. Apa itu 5W1H? Yang pertama, what, Artinya? apa, Apa? Makna apa ini apa? apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Terus? Where, Apa yang terjadi? Apa yang diteliti? Ya, ini lebih ya, ke Bu. objek ya. Objek. Oke. Lalu ini apakah di layar kalian nampak Ibu sedang mengerti? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Bagus. Yang berikutnya apa ya? Where, Where, langsung where. Oke, boleh. Apa itu where? di mana, Di mana apanya? Kaitkan dengan penelitian kita. di mana diteliti, Bu. Oke, tempat penelitian. Pinter. Lanjut. Apa lagi? Wow. Hah? Apa nih? Who. Boleh, who. Apa nih who? Siapa? Siapa yang? Siapa yang meneliti? Pinter. Lanjut. Why? Why? Oke, apa ini why? Mengapa diteliti? Oke, mengapa ini harus diteliti? Pinter. Lanjut. When, Bu, when. When? Oke, apa when? Kapan diteliti? Iya, waktu penelitian ya. Waktu penelitiannya kapan? Oke. Nah, ini baru 5 menjawab 5W. Lalu bagaimana dengan 1H? How. Apa itu how? Bagaimana diteliti? Bagaimana dilakukannya penelitian? Pinter. Dilakukannya penelitian. Nah, inilah
5W dan 1H ini yang harus kalian lakukan ketika melakukan riset, gitu ya. Nah, apakah sekarang dilihat kembali apakah riset yang kalian lakukan itu sudah menjawab itu semuanya 5W dan 1H itu masuk ke rumusan masalah, Nak. Ya. Lalu yang berikutnya menyusun kerangka teori. Nah, kerangka teori ini kan kita udah dapat masalah nih. Saya mau meneliti misalnya tentang pertumbuhan tanaman yang dikenai sinar matahari sama yang tidak. Nah, kan kita harus cari teori-teori terkait itu. Bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya tumbuhan? Lalu, apakah matahari itu punya peranan yang sangat penting dan lain sebagainya? Itu kan masalah ya. Nah, itu kalian susun. Jadi ketika ini rumusan masalah ini masuk ke bab 1, yang kerangka teori ini istilahnya kajian pustaka. Kalian cari semua literatur terkait sama masalah yang mau kita angkat. Baik sampelnya itu dikaji, lalu apa yang mempengaruhi tumbuh kembang sampel itu dikaji. Ya. Nah, dari sini, dari kajian ini kan kita sudah tahu nih teorinya begini-begini. Nah, benturkan sama fakta yang ada. Itu namanya hipotesis. Jadi ini teorinya, lalu faktanya seperti apa? Nah, kita buat hipotesisnya. Menurut saya, prediksi saya pasti akan begini-begini. Dugaan saya begini-begini. Nah, ini kan baru berupa dugaan. Kita belum tahu pasti seperti apa. Nah, untuk hipotesis sendiri harus kalian pahami ada 2 macam tipe hipotesis ya, Nak ya. Nih, ada yang ini terlihat di layar kalian? Terlihat, Bu. Oke, ada yang disebut dengan hipotesis nihil atau hipotesis nol. Sering orang singkat dengan H0. Apa itu H0 atau hipotesis nol? Itu adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara 2 variabel atau lebih, atau tidak ada perbedaan antara 2 kelompok atau lebih. Maknanya apa? Maknanya misalkan ketika kalian melakukan praktikum, ketika kalian melakukan penelitian, tumbuh kembang suatu tanaman, yang satu ditanam di hidroponik, yang satu ditanam di tanah biasa misalnya. Lalu kalian lihat tumbuh kembangnya. Kalau di antara keduanya tidak ada perbedaan, berarti H0 diterima namanya. Tidak ada hubungan tuh. Maksudnya tumbuh kembangnya sama aja gitu misalnya, tidak ada perbedaan. Walaupun dibuat berbeda tempatnya, tapi hasilnya menunjukkan sama. Nah, itu berarti hipotesis nol diterima. Nah, seharusnya penelitian itu, hipotesis nol itu kebanyakan ditolak. Kenapa? Kalau hipotesis nol ditolak, itu artinya ada hubungan. Kalau ada hubungan atau ada perbedaan, nah itu kita sebut dengan HA atau hipotesis alternatif. Sering dibilang HA diterima, H0 ditolak. Seperti itu ya. Paham? Kalau HA diterima itu artinya ada hubungan antara 2 percobaan tadi. Ada beda nyata antara diberi perlakuan atau tidak diberi perlakuan. Paham maksud Ibu di sini? Insya Allah paham. Paham ya? Jadi Ibu ulangi, kalau H0 itu artinya tidak ada hubungan. Oke, tidak ada perbedaan. Artinya sama saja, itu namanya H0. Tapi kalau HA itu ada bedanya. Ada perbedaannya. Karena perlakuan mereka berbeda. Jadi hasil yang ditampakkan juga berbeda. Itu namanya HA diterima, H0 ditolak. Oke, nah ini penelitian bagus. Penelitian yang bagus itu biasanya HA-nya diterima, H0-nya ditolak. Kenapa ditolak? Karena ada hubungan, bukan tidak ada hubungan. Atau ada beda, bukan tidak ada beda. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Untuk hipotesis tadi ya. Next kita ke, hipotesis itu harus diuji kebenarannya. Dugaan kita itu harus kita uji. Lewat apa? Lewat eksperimen atau lewat penelitian. Eksperimen ini kan memberikan data-data nantinya. Hasil pengamatan kita. Data-data yang sudah kita dapatkan, itu kita bawa ke sini.
kita olah dan kita analisis. Bagaimana caranya? Sini Ibu sudah buat sebentar ya. Nah, contoh seperti ini. Pertumbuhan kacang hijau di tempat terang. Nanti bikin lagi satu tabel. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap. Misalnya kita mau meneliti pengaruh intensitas cahaya terhadap tumbuh kembang tanaman kacang hijau misalnya ya. Nah, di situ berarti dilihat nih. Misalkan hari pertama masukin datanya. Ini yang sebelah yang bagian atas ini adalah harinya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu yang di bawah sini sebelah kiri ini adalah sampelnya. Sampel 1, sampel 2, 3, 4, 5. Jadi ketika kita mau membuat suatu percobaan, jangan hanya membuat satu bibit saja. Kalau satu bibit ini gagal, karena bibit itu ada kaitannya sama gen dan hormon ya. Kalau bibitnya tidak bagus, maka kita tidak mendapatkan data apapun. Jadi sebaiknya kita buat minimal 5 sampel untuk backup data. Kalau dikhawatirkan sampel yang mau kita uji itu rusak atau tidak bagus, tidak tumbuh dengan semestinya. Paham ya? Jadi harus dibuat 5 sampel, paling tidak itu dianggap sebagai 5 kali pengulangan. Ya. Nah, dari hasil ini kemudian kita ratakan. Hasil nilai rata-rata misalnya sampel 1 nih dari hari pertama sampai hari sekian, nah itu kelihatan nih pertumbuhannya. Lalu dibuat raratanya berapa di sini. Yang ini juga raratanya berapa. Makanya Ibu tuliskan ini X, ini Y, dan ini Z. Seperti itu ya. Nah ini nanti dituangkan dalam bentuk grafik. Ya, dituangkan dalam bentuk grafik biar terlihat jelas gitu. Itu hasil pengolahan apa yang diamati ya. Oke, ini hasil pengolahannya. Nah, sebelum kita ke sini, Ibu harus menjelaskan dulu tentang variabel. Variabel itu apa yang mau kalian amati gitu ya. Apa yang mau diamati? Karena ada juga yang Japri ke Ibu tanya, Bu, saya mau melihat apa ya? Nah, loh, padahal dia yang menemukan masalahnya, tapi apa yang mau dilihat aja nggak tahu. Nah, itu Ibu bagi ke sini. Ada 3 macam variabel ya yang perlu kalian pahami, yaitu yang pertama ada namanya variabel bebas, yang kedua variabel terikat, dan ada variabel kontrol. Oke, variabel bebas, siapa yang tahu apa ini variabel bebas? Ini Ibu udah berikan contoh tuh, intensitas cahaya. Ada yang tahu variabel bebas? Jumlah yang tidak terbatas, Bu ya. Jumlah yang tidak terbatas. Oh, coba siapa lagi yang bisa? Judulnya bebas ya, Bu? Judulnya bebas. Judul? Yang bisa diubah. Ah, pintar. Variabel bebas itu adalah sesuatu yang bisa kita ubah-ubah. Nah, contoh, kalau pengamatan tentang kacang hijau tadi ya, tumbuh kembang kacang hijau berdasarkan intensitas cahaya. Nah, variabel bebasnya apa? Kita taruh di mana dia? Yang satu ditaruh di tempat yang gelap, yang satu ditaruh tempat yang terang. Apa yang kita bebaskan di sini? Cahayanya. Jumlah cahaya yang akan terpapar oleh tanaman. Seperti itu. Kan kita mau melihat bagaimana tumbuh kembangnya. Kita mau melihat seberapa berpengaruh sih cahaya ini terhadap tanaman. Nah, berarti kita buat dia. Yang satu di tempat gelap, yang satu di tempat terang. Nah, perbedaan antar tempat ini itu namanya variabel bebas, sesuatu yang diubah-ubah. Nah, atau misalnya contoh lagi, kalian mau mengamati pupuk atau dosis yang paling optimal bagi tumbuh kembang suatu tanaman. Otomatis kan percobaan kalian nanti akan kalian mulai dari pemberian pupuk 1 gram, pemberian pupuk 5 gram, pemberian pupuk 10 gram, bertingkat terus. Ya. Nah, dari pupuk yang berbeda-beda itu kan kita mau mengamati mana yang pertumbuhannya paling bagus. Ya tidak? Jadi variabel bebas di penelitian itu adalah kadar pupuknya. Itu dibuat berubah-berubah.
Jadi variabel bebas ini apa yang oleh peneliti dimanipulasi. Nah, itu namanya variabel bebas. Yang oleh peneliti itu dibuat berbeda. Nah, itu dia variabel bebas. Paham, Nak? Paham, Bu. Oke. Insyaallah paham. Paham, Bu. Yang berikutnya adalah variabel terikat. Nah, dari namanya saja, terikat. Dia terikat dengan apa? Terikat dengan variabel bebas. Jadi ketika diberikan perlakuan yang berbeda-beda, bagaimana dia tumbuh? Oke? Nah, bagaimana dia tumbuh, itu kan dia terikat dengan apa yang diberi perlakuan padanya. Perlakuan apa yang diberikan padanya? Dia terikat terhadap perlakuan tersebut. Misalnya, tadi berbeda tempat, satu tempat gelap, satu tempat terang. Yang mau kita amati apa? Kan tumbuh tanamannya. Tinggi batangnya misalnya, berapa tinggi batang di tempat gelap? Berapa tinggi batang di tempat terang? Tinggi batang ini bergantung dengan di mana tempat dia tinggal gitu. Paham maksud Ibu? Bagaimana dia diberikan perlakuannya? Nah, itu kan terikat dia sama variabel bebas. Jadi variabel terikat ini variabel yang terkonek, terlink sama variabel bebas. Tergantung apa perlakuannya, maka dia akan mengikuti. Nah, variabel terikat ya. Jadi contoh di sini misalnya tinggi batangnya, ukuran daunnya, kualitas daunnya, jumlah daun yang terbentuk, warna daun, biasanya kalau intensitas cahaya ya. Di tempat terang warnanya bagaimana, di tempat gelap warnanya bagaimana. Dia terikat terhadap perlakuan dia dari variabel bebas tadi ya. Lebar daun. Sudah paham ini variabel terikat? Paham, Bu. Paham, Bu. Insyaallah. Variabel kontrol. Ayo, siapa yang tahu nih variabel kontrol? Variabel yang dapat dikendalikan, Bu. Variabel yang dapat dikendalikan. Oke, bahasa sederhananya coba. Dia sama semua. Dia sama ya, Bu. Perlakuannya. Sama semua pada percobaannya, Bu. Betul sekali Nabila. Jadi variabel kontrol itu adalah variabel yang dibuat sama. Namanya dia kontrol. Jadi dia tidak boleh berbeda. Contoh misalnya, kalian mau mengamati tumbuh kembang tanaman kacang hijau. Satu di tempat terang, satu di tempat gelap. Ya dua-duanya harus pakai kacang hijau yang sama. Jangan yang satu kacang hijau, satu kacang panjang. Nah, itu tidak apple to apple untuk suatu penelitian. Paham ya? Tidak di-compare dengan baik itu namanya. Jadi tetap harus menggunakan sampel tanaman yang sama. Misalnya di tempat gelap 5, di tempat terang 5 juga gitu. Jumlahnya sama, jenis tanamannya sama gitu. Wadah tempat untuk menanam juga sama. Nah, jangan satu kalian buat hidroponik, yang satu kalian buat tanam biasa. Sama-sama bibit tanamannya kacang hijau juga. Nanti tidak masuk ke dalam variabel kontrol. Oke, lalu media tumbuhnya tadi, yang satu pakai kapas di tempat gelap, di tempat terang pakai tanah. Nah, itu tidak bisa compare juga ya. Tidak bisa apple to apple kita menilai suatu penelitian gitu. Paham di sini maksud Ibu ya? Jadi variabel kontrol itu variabel yang dibuat sama. Oke, itu namanya variabel kontrol. Sudah? Nah, sekarang sudah masuk ke variabel, kita lanjut lagi ke tadi ya. Jadi kalian sudah melakukan eksperimen. Data juga sudah dikumpulkan. Nah, tentunya dari data itu kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Dari situ kita tarik kesimpulan. Kesimpulan ini nanti menjawab apa? Menjawab hipotesis kita, dugaan kita tadi. Apakah dugaan kita itu bisa diterima atau ditolak? Balik lagi ke H0 dan HA. Ya, nanti lihat hasilnya. Oh, ternyata berdua itu berbeda rupanya. Berarti HA diterima, H0 ditolak. Seperti itu ya. Itu nanti di kesimpulan. Setelah dapat kesimpulan, endingnya ya publikasi hasil. Nah, cara publikasi hasil itu dengan menulis jurnal atau menulis laporan penelitian. Itulah yang Ibu minta. Bu, laporan penelitian itu babnya apa saja? Nah, ini udah Ibu buat di sini ya. Bab pada laporan penelitian. Bab 1 itu latar belakang. Latar belakang ini memuat apa? Latar belakang masalah. Kenapa penelitian ini kalian angkat? Pertama apa dulu yang mau kalian angkat? Terus kenapa harus diangkat?
Apa urgensinya? Kepentingannya apa penelitian ini? Lalu kan kalian cari kajian pustakanya, cari literatur terkait sama judul penelitian kalian. Membahas tentang apa? Membahas tentang kacang hijau, berarti cari literatur tentang kacang hijau. Tumbuhnya di suhu berapa, lalu pengaruhnya terhadap cahaya bagaimana, kemudian nama latinnya apa, klasifikasi tanamannya apa, itu semua di kajian pustaka. Jadi semua teori-teori yang ada di buku, yang ada di jurnal ilmiah itu kalian masukkan ke kajian pustaka. Jangan lupa dicantumkan siapa penulisnya, ya. Makanya nanti dari sini bisa lahir daftar pustaka di belakang. Oke. Terus metode penelitian. Nah, bagaimana kalian meneliti? Pertama dimulai dari alat yang dipakai apa saja, bahan-bahannya apa saja. Lalu bagaimana tuh cara menelitinya? Cara mengkolek sampel, mendata dan lain sebagainya, ya. Itu dijabarkan di bab 3. Metode penelitiannya biasanya kalau untuk sains eksperimen namanya ya metode penelitiannya, karena kan kalian melakukan perlakuan terhadap objek yang kalian teliti. Lalu tadi habis dari diperlakukan, melakukan eksperimen, tentu kita akan memperoleh hasil. Nah, itu dimuat di dalam bab 4. Tuliskan hasilnya, buatkan tabelnya, gambarkan grafiknya, seperti itu ya. Nah, dari tabel ke grafik, kalian bisa nanti cari tutorial atau apapun ya terkait dengan bagaimana mengkonversikan tabel menjadi grafik. Itu gampang, banyak itu tutorialnya ya. Terus yang terakhir, tarik kesimpulan. Nah, tadi kesimpulannya ya, apakah H0 diterima, H0 ditolak, HA diterima, HA ditolak. Seperti itu ya. Sampai sini paham nak? Paham, Bu. Oke, itu tadi langkah. Oke, sudah 3. Sekarang kita akan lanjut ke simbol keselamatan di laboratorium. Tapi sebelum itu kita ke mikroskop dulu ya. Oke, nah ini mikroskop. Ibu yakin ketika kalian SMP sudah sangat familiar dengan mikroskop ya. Sering menggunakan di sekolah? Enggak sering, Bu. Minimal pernah ya. Pernah, Bu. Pernah. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Nah, kalau kalian amati, ini adalah mikroskop cahaya. Jadi sumber cahayanya dari cermin ini nanti nak ya. Ketika kalian mendapatkan mikroskop ini, hal pertama yang dilakukan adalah diputar-putar cermin ini untuk mendapatkan cahayanya. Nah, kita mulai bagian-bagiannya dari atas. Nah, sini. Di sini ada satu lensa yang dekat dengan mata kita, namanya lensa okuler. Lensa ini punya perbesaran macam-macam, ada 10 kali, 15 kali, 20 kali, ada tertulis di atas sini ya. Lalu berikutnya ada tabung, ya, tabung untuk meletakkan penyangga si lensa, dan revolver. Revolver ini tempat untuk menaruh lensa objektif. Jadi mikroskop ini punya 2 lensa. Yang paling atas dekat dengan mata kita itu disebut lensa okuler. Yang di bawah ini dekat dengan benda disebut dengan lensa objektif. Dekat dengan objek yang mau kita teliti atau amati. Oke. Nah, ukuran lensa berbeda-beda, di setiap lensa ada tulisannya, apakah dia 10 kali, 20 kali, dan lain sebagainya. Benda yang kita amati itu biasanya kecil, makanya digunakan mikroskop. Kalau ditanya berapakah besar benda tersebut, nah itu berarti hasil perkalian dari lensa okuler dikalikan lensa objektif. Kalau lensa okulernya 10 kali, dan lensa objektifnya 10 kali, berarti benda yang diamati ini besarnya 10 kali 10, berarti 100 kali perbesarannya. Paham nak? Paham, Bu. Oke. Kemudian di sini ada meja. Meja untuk meletakkan benda yang mau diamati. Benda yang diamati itu dijepit dengan penjepit, ya. Dia tidak bergeser ke sana kemari. Kalau benda yang diamati ini adalah benda awetan atau preparat yang digunakan adalah preparat awetan, posisi meja kita bisa miringkan seperti ini.
Tapi kalau benda yang kita amati adalah benda segar yang menggunakan air untuk pengamatannya, maka posisi mejanya harus lurus, harus rata ya, biar airnya tidak mengalir ke bawah. Sifat air ya kan mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Jadi mejanya harus didatarkan. Aduh, siapa itu ya? Siapa itu di mute nak? Oke, sudah. Nah, penjepit kaca ya. Kemudian yang berikutnya ada kondensor. Biasanya kondensor ini berdekatan sama diafragma. Diafragma ini untuk mengatur masuknya cahaya, mau besar, mau kecil, seberapa itu diatur diafragma. Jadi bisa diputar. Sama seperti kamera ya, itu bisa diputar pakai diafragma. Lalu reflektor itu cahaya untuk merefleksikan ke objek nanti. Kemudian ini ada kaki penyangga. Kemudian ada sendi inklinasi, ini bisa dimiringkan, bisa diluruskan tuh dari sendi ini ya. Ini lengan tempat kalian memegang si mikroskop. Lalu ini ada mikrometer dan makrometer. Mikrometer ini ketika lensa objektif sudah mendekati objek. Jadi pelan-pelan dia turunnya. Ini fungsi mikro dan makrometer ini untuk menurunkan lensa biar dekat dengan objek ya. Nah, kalau dia masih jauh seperti ini jaraknya, kita bisa menggunakan makrometer. Jadi ini putarannya lebih cepat. Jadi dia turun. Ini ya nanti turun ke bawah ya. Karena digerakkan oleh makrometer. Tapi kalau dia sudah mulai sangat dekat dengan objek, kita bisa menggunakan mikrometer untuk menurunkannya pelan-pelan. Nah, kebanyakan ada yang tidak sabar ya, menggunakan makrometer secepat kilat, akhirnya lensa objektifnya mengenai benda, pecah jadinya gelas bendanya ya, atau gelas penutupnya pecah. Ini yang tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan di lab bio nanti ya. Itu nanti diminta untuk ganti rugi ya kalau kaca ini pecah. Oke. Untuk mikroskop ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Oke, good. Kalau mikroskop sudah, kita akan lanjut kepada simbol keselamatan di laboratorium. Nah, ini simbol-simbol yang sering kita ketemu nanti ya ketika memegang bahan-bahan yang ada di laboratorium biologi. Yang pertama, lambang segitiga dan ada api-apinya ya. Ini namanya flammable atau mudah terbakar. Bahan tersebut mudah terbakar. Hati-hati. Kemudian ada lambang seperti kipas angin ya. Ini namanya bahan ini mengandung bahan radioaktif. Bahan radioaktif kita tahu itu bisa memutasi gen ya. Jadi bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Jadi berbahaya ini ya. Bahan radioaktif. Ada uranium dan lain sebagainya. Lalu kalau ada lambang gambar tengkorak ini, nah ini bahan beracun ya. Bahan beracun, jadi tidak boleh dihirup ataupun dirasa ya, sangat berbahaya. Lalu kemudian ada gambar seperti ledakan. Nah, ini namanya bahannya bahan korosif. Jadi mudah meledak ya, biasanya hidrogen peroksida dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada lambang seperti silang ini ya, atau X, itu berarti iritasi. Bahan itu mudah mengiritasi. Biasanya kalau kita menggunakan bahan ini biasanya asam kuat atau basa kuat ya. Jadi disarankan menggunakan sarung tangan ketika menuangkan bahan ini atau menggunakan pipet dengan hati-hati. Kalau tidak nanti tangan kita akan gatal-gatal, kemerahan atau terbakar ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian untuk yang simbol-simbol. Cabang juga sudah, hipotesis sudah, langkah-langkah metode ilmiah juga sudah. Kita akan siap-siap untuk mengikuti kuis ya. Oke, untuk mengikuti kuis, Ibu akan, ini layarnya masih nampak? Masih, Bu. Ibu klik ini, sebentar lagi kalian akan mendapatkan PIN untuk mengikuti permainan ini. Oke, silakan nak. Silakan join ke laman
www.kahoot.it ya, jangan lupa. Terus masukkan PIN 2573572. Kalian bisa menggunakan HP. Sebaiknya malah menggunakan HP untuk bermain dengan Kahoot. Juara Bu, 1, 2, dan 3 itu akan Ibu berikan hadiah ketika tatap muka. itu di Google, Bu ya? Iya, betul. Buka Google, klik laman ini, www.kahoot.it, lalu masukkan nomor PIN-nya. Oke, Muhammad Emir sudah masuk, Nabila sudah masuk, Alisa. Silakan Ibu tunggu, kita total ada berapa orang ya? Sebentar Ibu lihat. 86 orang berarti. 86 orang ini baru masuk 8 orang. Silakan. Semuanya harus masuk ya, harus ikut kuis ini. Oke, sudah 17 orang. Silakan Ibu ulangi caranya. Buka Google, lalu ketikkan www.kahoot.it. Kemudian masukkan PIN 2573572. Sudah 32 orang yang bergabung. Ya. Kita total 86 orang ya yang seharusnya masuk. Absen di awal sudah Ibu download tadi ya. Nanti akan Ibu download juga absen terakhir. Oke, 46 orang. Kita tunggu teman-teman yang lain. Coba dibantu, mungkin ada rekannya yang kesulitan untuk bergabung. Permainan ini nilai tertinggi akan diperoleh peserta yang menjawab benar dan cepat. Jadi kalau benar dan lama bisa jadi. Bu, saya nggak bisa, Bu. Kenapa nggak bisa? Situs, Bu. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Ini kok teman-teman yang lain pada bisa bergabung, mungkin jaringan, Nak. Sudah 56 orang yang bergabung nih. Masuk lagi, kalau misalnya dia bilang nickname-nya sudah terpakai, kalian bisa menggantikan nickname. Gantikan nama, pakai angka aja di belakangnya. Usahakan nama sesuai nickname-nya. Bu, tunggu, Bu ya. Belum bisa, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, Ibu tunggu. Ini memang kekuatan jaringan ya, iya. Itu materi-materi yang Ibu tunjukin tadi nanti Ibu share nggak? Share dong. Materi-materi yang misal yang tadi yang. Iya, Ibu share, akan Ibu masukkan ke dalam posting. Oke, baik Bu, terima kasih. Di file nanti akan Ibu masukkan. Tenang aja. Di file di materi kelas. Iya, betul. Baik Bu, terima kasih. Ya, sudah 65 orang, kita tunggu lagi. Sekitar 20-an orang lagi yang belum masuk. Tolong teman-teman yang sudah bergabung bisa dibantu teman-teman yang lain mungkin susah ya untuk masuk atau tidak tahu caranya bagaimana. Ibu ulangi caranya, buka Google, ketikkan www.kahoot.it. Lalu masukkan PIN 2573572. Oke, sudah 71 orang yang bergabung. Ibu ulangi ya, permainan ini menuntut yang paling cepat dan yang paling cepat dan benar ya. Jadi dua ya, yang paling cepat dan benar. Maka skornya akan maksimal. 75 orang, begitu menyentuh angka 80-an Ibu akan start. Ini posisi layar Ibu masih terlihat? Masih, Bu. Masih Bu. Oke, good. Masih, Bu. Sudah 77 orang ya. Loh, ada yang hilang. Oke. Kenapa ada yang hilang ini? Jaringan kayaknya ya, terlempar keluar lagi ya.
Kita tunggu sampai 80 ya, Nak. Nah, sambil menunggu, silakan kalian baca-baca kembali. Ingat-ingat kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Yang ditanya yang Ibu sampaikan tadi, Bu. Ya? Betul, yang Ibu tanya adalah semua yang Ibu sampaikan. Ini misalnya, ini ada Ibu tanyakan, lalu cabang-cabang biologi yang ada di sini ada Ibu tanyakan, langkah-langkah metode ilmiah, variabel-variabel itu Ibu tanyakan, mikroskop Ibu tanyakan, ya juga Ibu tanyakan. Ya. Boleh tolong ditampilkan tentang cabang ilmu biologi, Bu. Tadi saya telat masuk. Oke, cabang ilmu biologi ya. Belum kecatat semua. Nih ya. Ini cabang-cabang ilmu biologi. Silakan bisa dibaca. Ibu review kembali. Sambil kita menunggu teman-teman yang akan bergabung. Yang di situ, Bu. Kalian kan tinggal screenshot aja. Itulah tadi nggak ter-screenshot. Yang pertama, yang terakhir ya, ini ya. Ini yang oceanografi. Oke. Sudah. Makanya Ibu bilang tadi fokus di awal, maka kalian bisa menyelesaikan kuis ini dengan baik. Ingat ya, pemenang 1, 2, 3 akan mendapatkan hadiah ketika kita tatap muka. Pertengahan Agustus ya, Nak. Kalian tatap muka ke sekolah ya. Oke. Cabang-cabang sudah ya. Langkah-langkah. Langkah-langkah sudah. Variabel. Variabel sudah. Hipotesis. Oke. Sudah, Ibu cek dulu ya. Sudah berapa orang? Malah jadi turun 72. Rasanya cukup ya. Nanti teman-teman yang lain bisa bergabung lagi kok. 73 tadi padahal sudah 77 ya. 74, 75. Oke, Ibu start ya. Siap-siap. Ruang lingkup biologi 3, 2, 1, go. Silakan dijawab ya. 30 detik waktu untuk menjawab. Oke. Bu, soalnya nggak nampak, Bu. Soalnya ini Iya, Bu. masih terlihat kan? Oh. Tidak nampak, Bu. Kalau tidak nampak di kalian, lihat di layar Ibu. Oke. Sudah 14 orang ini yang menjawab benar, masih banyak yang salah. Dugaan yang menyatakan ada pengaruh. Ibu bisa tolong ulang pinnya, Bu? Bu, nggak bisa, Bu. Jawab, Bu. Nggak nampak soalnya tadi. Saya di luar. Nggak tahu, Bu, jadi soal yang mana, Bu. Tahu kalau soalnya dilihat begini, jadi nggak bisa dilihat. Ya, saya jawab. Tapi sudahlah. Soalnya langsung divisi. Bisa kalian lihat di punya Ibu, kalian tinggal jawab aja di laptop kalian. Itulah yang segitiga bulat. Wah. Ya. Pikir langsung keluar KP, Bu, tadi soalnya. Yang Iya, Bu, udah salah tekan. Bu, ini udah keluar. login dari HP terus keluar, Ulang aja, Bu, ulang aja, Bu. Gak apa-apa, tenang aja. Ibu ulang aja, Bu. Enggak, udah keluar ini, Bu. Mau masuk lagi ke pinnya nggak bisa. Nggak apa-apa. Ibu, pinnya tuh keluar tadi, Bu. Bisa tolong lagi. 2573572. Oke? 257 2573572. Oke, sekarang kita next ke soal berikutnya. Siap-siap. Ini tadi yang pertama Nggak bisa, Bu.
Raisa Alia ya yang pertama ya. Oke, sekarang lanjut. Bu, nggak bisa masuk, Bu. Yang udah nggak bisa ya udah ikhlaskan. Tinggal melihat saja ini ya teman-teman yang lain. Oke, silakan nomor 2. Itu biasa karena jaringan tuh ya. Ya Bu, jaringan Bu. Ya nggak apa-apa, kalau memang kalian nggak bisa berarti kesempatan kalian hilang. Teman-teman yang lain yang ikut bermain. Tapi paling tidak kalian bisa melihat layar ibu kan? Terlihat kan? Oke, ini yang betul 40 orang, bagus ya. Berarti tadi memperhatikan ya lambang bergambar tengkorak. Kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama. Oke, bergeser Dara ya. Dara peringkat pertama, kedua Muhammad Emir, yang ketiga Ihda. Oke, lanjut. Soal ketiga. Hati-hati, jangan salah lagi menjawab. Dugaan yang menyatakan tidak ada pengaruh, hubungan, atau tidak ada perbedaan. Hipotesis apa itu? Oke, 59 orang menjawab hipotesis 0, pinter ya. Berarti tadi menyimak ya. Ini masih juga menjawab hipotesis salah. Tidak ada itu hipotesis salah, hipotesis benar ya. Semua hipotesis itu tetap diterima ya. Yang ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Ini masih ada juga yang menjawab alternatif 2 orang ya. Kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama. Bergeser lagi. Ternyata Muhammad Emir ya. Yang berikutnya Ihda dan disusul Laisa Sabil. Oke, Ibu ingatkan yang menjawab paling cepat dan benar dia yang akan mendapatkan skor tertinggi ya. Oke, kita lanjut. Siap-siap untuk soal nomor 4. Benar atau salah? Oke, masih ada juga yang menjawab salah. Oh, cabang biologi. Zoologi itu tentang hewan ya, zoo. Dan ornitologi tadi tentang burung. Oke, 46 orang yang menjawab benar ya, masih ada yang jawab salah. Kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama, 2, dan 3. Ternyata masih tetap Muhammad Emir. Oke, keren. Ihda Nisa dan berikutnya Dara. Siap-siap lagi ya Bu. untuk soal yang Bu, nomor 4 Bu. ya. Ya. Ini diambil untuk nilai enggak? Enggak. Enggak, ini cuman Evan. Ya, iya, ini have fun dan Ibu mau melihat kalian memperhatikan atau tidak. Tapi yang 1, 2, 3 tentunya akan mendapatkan nilai plus dari Ibu, ya. Ya. Oke, lanjut. Setelah tanaman diberi pupuk, rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman 1 meter per hari. Dari kegiatan ini yang termasuk variabel terikat, ada yang cepat menjawab ya. Oke, 37 orang. Ini variabel terikat ya yang Ibu tanyakan ya. Iya, pintar, rata-rata pertambahan tinggi tanaman. Kita lihat siapa yang menduduki peringkat pertama, 2, dan 3. Wow, ternyata Muhammad Emir masih tetap bertahan ya. Hebat. Lalu lanjut Najwa dan Altaf, nama baru ya. Nama baru yang naik ke peringkat 2 dan 3. Oke, kita lihat lagi. Soal nomor 6. Siap-siap. Nah, ini barusan Ibu jelaskan tadi ya, bagian dari mikroskop yang dapat membuka dan menutup, yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya.
Oke. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Iya. Pinter. Brahmi yang menjawab benar ya. 34 orang. Lah ini kok masih ada yang jawab salah ini. Cermin, kondensor, dan revolver. Jelas sekali ya. Diafragma yang mengatur banyaknya cahaya. Sama seperti di kamera ya. Ketika kalian mengatur diafragma, itu untuk support cahaya yang masuk ke dalam. Oke, kita lihat siapakah yang menduduki peringkat 1, 2, dan 3. Wow, ternyata masih bertahan Muhammad Emir nih. Kuat sekali ya. Lalu disusul Najwa dan Nabila Zia Ami. Oke, kita lihat. Siap? Soal nomor 7 ya. Iya. Ayo, usahakan. Bisa. Ini tadi sudah Ibu jelaskan. Jika lensa okuler menggunakan perbesaran 10 kali dan perbesaran lensa objektif 40 kali, maka benda diamati dengan perbesaran rupanya masih ada juga yang menjawab salah. Ini ada 2 orang ya. 10 kali. Sudah Ibu bilang, untuk melihat berapa perbesaran benda dikalikan lensa okuler dan lensa objektif. Oke, 64 orang menjawab benar ya. Kita lihat ya, siapa yang jawab paling cepat. Wah, Muhammad Emir lagi, luar biasa ya. Kayaknya Emir sudah terbiasa menggunakan kahut ya. Iya, Emir. Oh, oke, good. Makanya dia cepat ya, harus cepat. Yang lain mungkin gregetan ya, pengen menjatuhkan Emir ya. Oke, kita lihat apakah di soal berikutnya Emir berhasil tergeser. Coba kita lihat ya, siap-siap. Soal nomor 8. Oke, penafsiran dari perkembangan data tersebut. Ini soal tipe AKM ya. Soal bernalar. Empat, 3, 2, 1, stop. Oke, nah ini pun masih bervariasi ya. Ada yang menjawab salah juga ini, aduh. Oke, ini kalau ada yang menjawab pada usia 15 hari tercapai berat tertinggi, belum tentu nak. Di usia 15 hari belum tentu tertinggi karena masa hidup semangka itu kan lama ya. Kemudian setelah usia 5 hari berat buah terus bertambah dengan rata-rata 2 kg per hari. Kalau kalian kalikan sampai hari ke 10 itu tidak capai ya. Oke, tidak connect nanti dengan ini 2 kg per harinya di start dari usia 4 hari ya. Jadi yang paling benar adalah semakin bertambah usia berat buah semangka, semakin bertambah pula. Ya, oke. Kita lihat apakah Emir masih di posisinya atau sudah tergeser. Kita lihat ya. Wow, tergeser oleh Najwa Laisa. Oke. Mantap Najwa, bisa menggeser posisi Emir ya. Yang keduanya Raihan, Emir di posisi 3. Oke, kita lihat apakah Emir bisa merebut kembali posisinya atau malah dapat pendatang baru ya. Next, siap-siap. Nomor 9. Hati-hati jangan sampai terjebak soal ini ya. Variabel yang memengaruhi variabel lain. Disebut dengan variabel apa? Jadi variabel ini mempengaruhi variabel lain. Stop. Oke. Wow, 30 orang ngejawab betul ya variabel bebas. Ini kok banyak yang jawab variabel terikat. Yang mempengaruhi nak, bukan yang dipengaruhi. Kalau mempengaruhi itu variabel bebas. Ditaruh di tempat yang berbeda, dia yang mempengaruhi. Kalau terikat, dipengaruhi. Bahasa ya. Nah, ini kemampuan berliterasi.
Mempengaruhi sama dipengaruhi. Kalau terikat dia dipengaruhi. Kalau variabel bebas dia yang mempengaruhi. Mengerti di sini, Nak? Mengerti, Nak? Mengerti, Bu. Ya, oke. Apakah Emir mengambil posisinya kembali atau Najwa tetap bertahan ya? 1, 2, 3. 3. Wow, Emir ternyata hilang dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Najwa bertahan. Oke, good job Najwa. Dilanjutkan Raihan dan Al-Fatah. Oh, Al-Fatah masuk baru ya, pendatang baru. Oke. Ibu, Ya. tadi kan keluar nih Bu, tiba-tiba gara-gara jaringan. Udah nggak apa-apa, it's okay. Habis itu Kan nggak bisa sudah masuk Ibu- lagi. Iya, kan sudah Ibu bilang tadi ya, ini tidak mempengaruhi nilai, tapi juara 1, 2, dan 3 Ibu berikan bonus, itu aja. Oke? Untuk nilai kalian punya assignment sendiri. Ini have fun, karena Ibu mau melihat, ini sudah jam terakhir, biasanya kalian sudah lelah, jadi kita bermain game. Setelah Ibu memaparkan materi. Jadi Ibu mau melihat tingkat keseriusan, tingkat konsentrasi kalian. Oke? Bisa diterima semua? Bisa. Iya. Bisa, Bu. Bisa lanjut ya. Berarti yang terlempar keluar bukan rezeki, belum rezeki nak ya. Nggak apa-apa, Ibu buat kahot sering kok nanti. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya, 10. Siap-siap. Apa soalnya? Seorang siswa akan meneliti pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan anak ayam. Yang tergolong variabel bebas adalah 4, 3, 2, 1, stop. Iya. Pinter ya. 58 orang nih banyak menjawab betul. Ini kok masih ada yang jawab pertumbuhan anak ayam. Pertumbuhan anak ayam variabel apa? Terikat. Anak ayamnya variabel apa? Kontrol. Kontrol. Pinter. Pengaruhnya enggak. Oke. Kita lihat ya, apakah Najwa tetap di posisinya atau Emir mulai muncul. Enggak. Oh, Najwa luar biasa cepatnya ya. Najwa has a streak with 9 correct answer in a row. Oh, keren kali Najwa. 9 jawaban benar dia ya. Luar biasa ya, Najwa, selamat. Nah, berikutnya Raihan, lalu Ihda. Emir mana nih Emir? Udah tenggelam. Oke, soal terakhir ya. Kita lihat apakah Emir berhasil kembali atau hanyut. Nah, kita lihat ya. 1, 2, 3. Oke. Hati-hati. Soalnya menjebak. Benar atau salah? Udah lah. 10, 9, 8. Ini soal terakhir ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke. Masih ada juga yang ngejawab betul. Salah itu ya. Fakta itu kejadian real yang ada. Kalau opini itu baru pendapat, belum tentu benar. Kalau fakta sudah pasti benar ya. Apa adanya itu fakta. Kalau opini itu cuma pendapat, cuma asumsi. Nah, itu tidak bisa dijadikan dasar suatu penelitian ya. Tidak bisa dijadikan kalau opini ini. Kalau fakta yang harus kita jadikan sebagai bukti-bukti empiris. Apa adanya ya. Itu fakta. Jadi kalian nanti ketika menulis penelitian, di hasil akhir tidak boleh kalian gunakan pendapat kalian ya, opini kalian terhadap sesuatu. Nanti tendensinya berbeda. Jadi pendapat kalian itu harus berdasarkan fakta-fakta yang ditampilkan. Makanya tidak boleh ada rekayasa data nantinya ya. Karena pengen mengikuti teori jadi dibuat-buat datanya, dimanipulasi datanya, itu tidak dibenarkan. Bukan seperti itu sifat sebagai seorang peneliti atau ilmuwan ya. Jadi harus apa adanya. Oke? Kita lihat ya, apakah Emir berhasil masuk atau masih hanyut. 1, 2, 3.
Oh, perhatikan. Siapa pemenang ketiga? Ihdanisa di peringkat 3. Yang kedua, Raihan Nafisa. Yang pertama, benar 10. Najwa Laisa. Ye, keren Najwa ya. Runner up malah Alfata dan Akmal. Nah, jadi ini tolong di screenshot. Nanti tunjukkan ke Ibu di WA, Ibu saya pemenang nomor berapa? 1 kah, 2 kah, atau 3 ya? Untuk Ibu berikan hadiah ya. Jadi ini berikan bukti fisik nanti ya. Kalau bisa di print nanti ya. Oke. Karena kan kalian tidak boleh membawa Android ya ke sekolah ya. Jadi di print saja, ini peringkat 1, 2, dan 3. Oke. Kita balik ke pertemuan kita. Nah, sekarang Ibu minta semuanya open cam. Nih Ibu stop sharing, open cam, dan Ibu buat mode together biar Ibu bisa melihat kalian semua. Lalu silakan di screenshot sebagai bukti kehadiran. Semuanya open cam. Oke, good. Baju sekolah ya. Nah, ini baju sekolah apa ini? Ada yang tidak memakai baju sekolah SMA modal bangsa? Pakai baju sekolah apa ya? Oh, bajunya belum dapat. Jadi masih pakai baju sekolah sebelumnya ya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan kaos. Oke, silakan yang sudah muncul itu screenshot layarnya, lalu kirim WA ke Ibu. Berikan bukti, Bu, saya hadir, ini hasil screenshot saya. Oke? Ya, ayo coba. Hadir semua, Ibu mau melihat. Boleh, Bu. Boleh. Pakai HP boleh, pakai laptop print screen. Beda ya. Kalau pakai HP screenshot, kalau pakai laptop print screen namanya. Oke? Yuk kita lihat teman-teman pada hadir semua. Tuh, ada yang gelap sekali ini kenapa ya? Siapa ini yang gelap sekali ini? Cahayanya coba kamu jangan blocking cahaya. Nah, ya. Oh, itu rambutmu itu enggak 321 itu, Nak. Rambut apa itu? Itu begitu masuk sekolah harus dipangkas itu ya, 321 ya. Nah, harus dipangkas. Nah, itu pandai nih ada yang pakai peci nih biar ketutup ya. Oke, itu yang pakai peci itu mungkin nggak 321 itu ya. Bagus itu. Harus smart ya. Jadi anak Musa itu harus smart. Iya, bagus. Nah, ini sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Kalau wajah kalian sangat gelap, silakan pindah posisi, Nak. Itu biasanya karena faktor cahaya. Ini ada beberapa yang Ibu lihat wajahnya gelap sekali ya. Nah, coba pindah posisi. Yang lainnya sudah bagus, sudah terang. Oke, Ibu pengen ada yang memberikan testimoni tentang kuis tadi. Bagaimana? Buat yang belum pernah ya, silakan angkat tangannya. Itu ada greget, Bu. Oke, silakan, Nak. Jaringan, nge-lag, device. Jangan alasan. Buat yang ikut bergabung dan ikut bermain, bagaimana rasanya? Ya. Menyenangkan, Bu. Waktu salah kecewa, Bu. Greget, Bu. Pala, Bu. Ada yang pala, ada yang kecewa ya. Ada lagi? Ungkapkan semua perasaan. Menyenangkan tidak? Jaringan nge-lag, Bu. Jaringan. Agak lelet, Bu. Nah, Lelet kali jaringan. Nggak pas, Bu. Soalnya udah mulai. Adil, Bu. Adil, Bu. Nggak ngerti pakai, Bu. Itulah, Bu. itu berarti rezeki-rezekian ya hari ini ya. Karena kan Ibu tidak mengambil sebagai nilai ya. Tapi have fun aja. Setidaknya menunjukkan bahwa kalian itu sudah paham apa yang disampaikan tadi ya. Jadi itu sebagai data Ibu untuk melihat kemampuan kalian menangkap materi dalam waktu singkat. Oke? Kan semua soalnya tidak keluar dari jalur ya. Sudah diberikan semua ya. Nah, coba ada yang kasih testimoni menyenangkan gitu, ayo siapa? Oh, pemenangnya aja, pemenang Najwa. Mana Najwa? Angkat tangan Najwa.
Saya, Bu. Mana angkat tangan Najwa? Mana nih Najwa, kok Ibu nggak ngelihat? Coba angkat tangannya. Oke, silakan Najwa coba berbicara. Gimana perasaannya Najwa? Greget, Bu. Soalnya Oh, Najwa gugup ya. Gugup aja jadi pemenang ya. Luar biasa. Yang juara 2, ayo. Yang juara 2. Siapa ya juara 2 tadi ya? Raihan Nafisa. Ini semuanya cewek ya? Semuanya putri ya? Ayo, yang juara 2 coba kasih testimoni. Gugup juga, Bu. Gugup juga ya, tapi suka tidak dengan cara seperti ini? Habis dipaparkan materi terus kuis. Suka, Bu, biar bisa ngingat gitu. Ngantuk? Ada yang mengantuk ikut pelajaran Ibu? tidak, Bu. Nggak mengantuk ya. Nah, itu yang Ibu khawatirkan karena kalian jam terakhir. Jam terakhir itu sudah mulai lelah ya, makanya Ibu prepare membuat kuis seperti ini ya. Oke, ada yang gemes. Dari tadi nggak berhasil dapat peringkat 1. Ada yang gemes? Ada, Bu, saya, Bu. Ada. Siapa yang gemes? Emir mana Emir? Coba Emir angkat tangannya. Mana Emir? Saya, Bu. Oke. Coba Emir, kenapa kamu kok gagal? Kira-kira kenapa? Itu, Bu. Nge-lag jaringannya. Ya, memang. Quizzes, Bu. Ada namanya quizzes. Memang kalau pakai Kahoot ini dia sangat mengandalkan jaringan ya. Kalau jaringannya bagus, lancar jaya gitu ya. Kalau jaringannya ini ya udah nggak berhasil kita menduduki peringkat 1. Tapi tidak mengapa. Sesungguhnya bukan itu yang dikejar ya. Itu kan cuma bonus. Yang dikejar adalah kemampuan kalian memahami materi atau konsep yang tadi sudah disampaikan. Oke. Dari semua soal yang Ibu berikan, kira-kira sudah paham belum tentang konsep hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah, tugas kalian ini kita 12.37 ya. Masih ada 23 menit lagi. Nah, 23 menit ini yang kalian lakukan adalah 1. Kalian harus membuat PowerPoint menggunakan PowerPoint Microsoft. Oke. Atau yang pengen advance, silakan gunakan Sway. Ibu sudah posting ya di grup bagaimana cara membuat Sway ya, biar tampilan presentasi kita menarik. Nah, yang kalian lakukan adalah yang pertama, slide pertama tuliskan nama dan judul penelitian kalian. Slide kedua, tuliskan tujuan penelitian. Slide ketiga, identifikasi mana variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol pada penelitian kalian. Semua sudah punya kan apa yang mau diteliti? Sudah diposting di WA? Nah, sekarang silakan waktu yang sisa ini. Bisa diulang, Bu. Oke. Ibu, bisa diulang. Bisa. Waktu yang tersisa ini silakan untuk pendalaman materi atau pendalaman konsep, kalian membuat PPT atau PowerPoint terkait dengan materi hari ini, yaitu apa? Yang pertama, slide 1, tuliskan nama kalian dan judul penelitian. Sudah? Slide 2, tuliskan tujuan penelitian kalian. Yang slide ketiga, identifikasi mana variabel bebas, mana variabel terikat, mana variabel kontrol dari riset yang kalian lakukan. Semua sudah melakukan penelitian kan? Oke, berarti tidak ada halangan untuk mengerjakan 3 slide ini. Oke, waktu yang tersisa silakan kalian buat dan segera kumpulkan di assignment. Ya,
Ibu akan langsung membuka assignment sebagai template tempat kalian mengumpulkan tugas PPT ini. Paham, Nak? Ya, Bu. Bu, yang pertama judul penelitian ya, Bu? Nama dan judul penelitian. Oke, baik, Bu. Nama Makasih. kalian. Deadline-nya kapan, Bu? Nggak pernah buat PPT. Belum pernah bikin PPT, Belum Nak? pernah. Allah. Nah, berarti silakan buka itu yang tutorial membuat SWE ya, silakan buka. Deadline-nya Ibu berikan sampai harusnya sih jam 13.00 ini ya. Tapi Bu, jam 2 bagi aja, yang, Bu. bagi yang belum bisa membuat PPT sama sekali, ya Ibu kasih deadline-nya sampai jam 3 sore nanti. Oke? Jadi Sampai di jam 3. assignment-nya sebelum jam 3 udah harus kumpulan, Bu. Betul, makanya sekarang kalian identifikasi terus. Ya, cuma 3 slide, Nak. Ya, Hanya 3 slide saja. Oke? Oh ya, mau nanya. Yang kedua tadi apa ya, Bu? Yang kedua tujuan penelitian, Nak. Oke, Bu, makasih. Bu, Yang tadi ketiga identifikasi ya. tadi sebelumnya Ibu bilang yang Kahoot-nya enggak Ibu ambil nilai. Berarti Betul. nanti yang Kahoot yang selanjutnya itu ada Ibu ambil nilai enggak? Enggak, have fun aja, Nak. Oh. Kahoot yang berikutnya kan nanti kita 1 kali lagi pertemuan ya menjelang 15 Agustus. 1 kali apa 2 kali lagi ya kita ketemu di daring? 1, Bu. 1 kali lagi kan. Nah, Kali lagi. untuk Kahoot yang berikutnya nanti di sekolah pas tatap muka kita pakai Kahoot juga. Ibu akan sediakan tablet. Oh, baik. Oke, di dalam kelas ya. Nah, intinya kalau Ibu gunakan Kahoot itu biasanya hanya untuk have fun aja. Oke, hanya untuk have fun biar nggak terlalu tegang, nggak terlalu boring. Jadi bermain game gitu ya. Tetapi bermain gamenya game edukasi. Betul-betul menguji pemahaman kalian setelah mendapatkan materi gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan terkait tugas karena Ibu mau membuat template untuk assignment. Selain di PowerPoint, Bu, buat Sesuai, kalau sudah buat PowerPoint mau bikin level advance, mau bikin lebih keren pakai SWE. Silakan kalian ikutin tutorial Ibu. kalau nggak buatnya di Word, Bu, boleh, Bu? Loh kan emang bukan di Word, bikinnya kan di PowerPoint. Nah. Bu, tulis tangan aja apa, Bu? Tulis tangan, aduh jadul sekali. Kalian juga harus berusaha bisa berliterasi digital ya. Hari gini tulis tangan. Oke, coba dipikirkan caranya ya. Karena anak Mosa loh, anak Mosa nggak bisa bikin PowerPoint itu suatu hal yang lucu ya. Berarti yang belum pernah buat deadline-nya Boleh jam ulang 3 lagi sore, nih, Bu. Suruh buat apa aja, Bu? Ibu ulangi tugasnya, buat PowerPoint 3 slide. Slide pertama tuliskan nama dan judul penelitian. Slide kedua tuliskan tujuan penelitian. Slide ketiga identifikasi mana variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari penelitian kalian. Buat yang tidak bisa membuat PowerPoint, ini Ibu kasih tutorialnya sekarang ya. Oke, ini kan bentuk PowerPoint Nak ya. Masih terlihat di layar kalian? Layar Ibu? Masih Nak? Tidak, Bu. Masih Harus disertai gambar, Bu. Ya, terserah. Terserah Nak. Ibu share screen ya, bagaimana cara membuat PowerPoint. Tolong respon kalau sudah sudah berganti dengan layar Ibu. Apakah sudah berganti layar Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau ini ya, buat yang belum bisa membuat PowerPoint, lihat tutorialnya. Biasanya di komputer kalian itu ada Microsoft PowerPoint, kayak gini ya. Ini di double klik. Kalau tidak mungkin tidak ada. Biasanya semua laptop itu punya ya. Di double klik Microsoft PowerPoint. Langsung bentuknya seperti ini. Nah, di sini kan template, tempat kalian menuliskan. Misalnya ini slide 1. Tulis di sini
Judul penelitian. Oke, tuliskan. Apa gitu judulnya? Sudah? Kemudian yang bagian bawah ini tulis nama. Nama peneliti. Nama kalian. Dan kelas. Oke? Nama peneliti dan kelas. Sudah. Lalu lanjut slide berikutnya. Di slide berikut ini, kalau kalian mau mengubah posisi, bisa klik ini ya. Layout. Ini untuk template mau seperti apa kalian buat ya. Nah, kalau yang standar, ini kalian tuliskan tujuan penelitian. Nah, tulis di sini. Tinggal ditulisin apa tujuan penelitiannya. Lalu yang berikutnya, di sini ditulis identifikasi variabel. Oke? Sini, variabel bebas. Nah, apa variabel bebasnya? Lalu variabel terikat. Apa variabel terikatnya? Dan yang terakhir, variabel kontrol. Tuliskan apa saja variabel kontrol dari penelitian kalian. Jadi cuma 3 slide ini aja, nak. Kalau kalian pengen menarik, tinggal tambahkan gambar. Di sini, dan di sini ya. Oke? Nah, untuk membuat lebih menarik lagi, bisa gunakan Sway. Bagaimana cara membuat Sway? Itu silakan. Ini kalau insert-insertnya, gambar ambil dari sini ya. Oke. Atau copy paste aja dari internet juga bisa. Tinggal dipastekan pakai ini ya. Klik kanan, paste. Klik kanan, paste gitu ya. Oke, paham ya? Gampang kan cara buatnya? Nah, kalau pengen menarik pakai Sway, lebih keren lagi tampilannya. Iya, siapa tadi yang mau berbicara? Silakan. Bu, nggak buat hasilnya, Kak, Mbak? Enggak, kan belum selesai penelitian kalian. Ya, Bu. Ibu kan hanya mau mematangkan konsep tentang variabel-variabel. Kalau seorang peneliti sudah tahu variabelnya, dia sudah tahu ke arah mana tujuan dia meneliti. Mengerti, nak? Mengerti, Bu. Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Share-nya nanti gimana, Bu? Apanya? Share-nya, Bu. Share PowerPoint-nya. Ini kan baru tugas sendiri. Ini baru tugas sendiri. Masalah nanti mau dipresentasikan itu minggu depan. Nanti Ibu akan pilih beberapa saja, ya, beberapa orang saja yang mempresentasikan. Yang jelas nilainya itu nilai di assignment-nya, ya. Kira-kira sampai pukul 3 bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Bu. Dikirim Ya. Kenapa, nak? Setelah dibuat, dikirimnya kemana, Bu? Di assignment. Ini nanti begitu berakhir pukul 13.00, Ibu akan buka assignment dan buat template-nya. Jadi sekarang kalian bikinkan dulu itu oret-oretannya ya, atau buat langsung di PowerPoint. Ini sekarang nih Ibu buat assignment-nya ya. Biar sekalian juga kalian bisa melihat bagaimana guru itu membuat assignment. Ya, lihat. Sebentar. Oke, di sini ya. Ini layarnya masih Ibu bagikan kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Bagaimana guru membuat tugasnya identifikasi variabel penelitian. Oke, ini judulnya ya. Oke, poinnya 100. Kemudian Ibu akan edit pengumpulannya ya.
Pengumpulannya hari ini jamnya jam 3 ya. Ibu, Ya nak. kalau misalnya kan Ibu ada menawarkan memakai aplikasi Sway sama Microsoft PowerPoint kan. Betul. Kalau misalnya Sway kan lebih bagus tampilannya. Kalau lebih bagus, lebih tinggi nilainya, Bu. Ya iya dong. Kan semakin menarik ya. Itu berarti ada nilai plus. Sebenarnya untuk standar penilaiannya itu kebenaran mengidentifikasi variabel. Tetapi jika dalam pengerjaannya itu diberikan tampilan yang menarik, tentu kan menyenangkan bagi yang memeriksa. Pasti diberi nilai tambahan. Paham nak? Baik, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Nah, ini ya sudah Ibu set pukul 3 ya. Pukul 3. Tapi kayaknya kasihan ya pukul 3 ya. Ibu tambahin deh. Mau jam berapa? Jam 6, Bu. Jam 6. Oke, jam 6 ya. Nih, udah Ibu Ya, ubah Bu. ya. Berarti Mungkin nanti ada sampai yang jam ngaji 6 malam ya. ini. Sampai jam 6 ya. Oke, udah Ibu ubah nih ya. Terus tinggal Ibu klik Baik, Bu. slide. Terima kasih, Bu. Sudah ada di template kalian ya. Sudah masuk kan assignment-nya? Silakan di lihat ya. Ibu, ini yang dibuat harus sesuai dengan penelitian yang dilakukan, Bu. Iya dong. Bisa bebas. Nggak bisa, harus sesuai dengan penelitian kalian. Bu, Baik, terima kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan biar lagi? biar menarik bisa buat kayak animasi itu kan, Bu? Oh, lebih keren lagi. Intinya gini, silakan kalian berkreativitas di situ ya. Semakin banyak unsur-unsur yang kalian tambahkan, berarti Ibu merasa kalian semakin serius gitu ya dalam mengerjakan tugasnya. Dan tentu yang memberikan nilai tambah itulah yang nilainya pasti lebih baik daripada yang lain. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu kita tinggal 8 menit. Tadi jangan lupa screenshot layar ya untuk dikirimkan. Bagi yang belum silakan, ini masih terbuka kemungkinan untuk screenshot. Masih ada 8 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang penelitiannya silakan nak. Lagi ada waktu. Ya. Bu, cara kirim PPT-nya ke Mari gimana Bu kalau dalam bentuk draft PDF gitu? Dikirim aja, nanti tinggal ambil dari perangkat. Kan di bagian bawahnya tuh ada tulisan apa ya? Upload from this device. Coba lihat paling bawah, biasanya ketika kalian mau mengirimkan work-nya, itu paling bawah ada tulisan upload upload di perangkat ini gitu. Paling bawah sebelah kiri biasanya. Untuk mengupload filenya. Filenya bebas ya, mau file apapun bisa dari situ. Upload, tulisannya Ibu ulangi ya. Upload from this device, tulisannya. Mengerti, Haura? Baik Bu, udah ada Bu. Makasih Bu ya. Oke, upload from this device. Ini berlaku untuk semuanya ya. Karena kan Ibu tidak memberikan template Word, tidak memberikan template PPT, tidak memberikan template apapun, berarti kalian sendiri yang nanti membuat template-nya untuk mengumpulkan ya. Tinggal dipilih aja upload from this device, langsung mengarah ke laptop kalian di mana kalian simpan pekerjaan kalian. Tinggal diklik itu dia akan masuk. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang ketiga tadi apa, Ibu. Yang ketiga itu identifikasi variabel, nak. Ini yang ketiga. Sebentar ya, satu-satu. Oh, sorry. Ini nak yang ketiga, nak. Identifikasi variabel. Ini layar Ibu masih berbagi? Masih, Bu. Masih Bu. Ini ya, yang ketiga identifikasi variabel. Ya, silakan, tadi ada yang mau bertanya? Bu, tadi Ibu. kan screenshot layar, Bu. Bu, itu dikirimnya ke Ibu WA pribadi atau ke SMS? Yang screenshot tadi ke WA pribadi aja. Japri aja ke Ibu, nggak usah di grup ya. Oke.
Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Ya, penelitian yang kita upload di WhatsApp betul. atau di mana? Iya, penelitian kamu ya, kamu sendiri yang sudah diupload di WhatsApp grup. Masalah punya saya tertolak, Bu. Ya udah bikin yang baru dong, terus lapor ke ibu. Ini sudah berjalan, ini waktu kalian tinggal 2 minggu, padahal penelitiannya sebulan kan kemarin ibu bilang. Bingung, Bu. Langsung laporkan yang terbaru, oke? Oke. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu, Ya. Ibu, kalau sampel dari penelitiannya itu cuma 2 boleh? Kalau sampelnya cuma 2, khawatirnya kurang backup tuh, Nak. Apa Tapi sampel? udah ditanam selama 4 hari gitu. Jadi kalau buat 5 Aman. kan 2 ya, selama 2 itu aman-aman aja ya it's okay. Cuma kan kamu gambling. Kalau 2 itu rusak, kamu harus mulai dari awal lagi. Makanya kenapa dari awal ibu bilang kan minimal sampel itu 5, Nak. Jadi untuk mengantisipasi kalau bibitnya rusak atau diintervensi oleh makhluk lain. Biasanya tikus tuh yang suka mengganggu ya, atau ayam. Anak kucing, Bu. Anak kucing lagi. Oke, waktu tinggal 4 menit. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh ditanyakan gini, Bu, penelitiannya saya ini. Kalau variabel bebas saya ini, terikat ini, kontrol ini benar nggak? Boleh. Ya. Ibu, Ya. Ibu, penelitiannya harus diupload ke WA, Bu? terhadap Apa, Nak? Yang saya kan penelitiannya Tunggu harus dikirim ke satu-satu. WA Ibu. Penelitiannya harus dikirim ke WA Ibu, Bu. Ngapain penelitiannya dikirim ke WA Ibu? Kan kalian buat laporan. Laporannya itu yang dibawa ketika masuk sekolah nanti. Yang kalian kumpulkan sekarang itu assignment tentang identifikasi variabel penelitian kalian. Paham, Fitri? Bu. Mengerti, Nak? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, Ya. penelitian saya kan pengaruh suhu terhadap tanaman kangkung. Itu variabel bebasnya kan suhu ruangan kan, Bu? Iya, betul. Terus variabel terikatnya tuh warna daun dan lain-lain. Sebentar. Iya, Najwa, sebentar. Itu pengaruh suhu terhadap kangkung. Kamu apakan kangkungnya? Kangkungnya ada 3, Bu. Jadi yang satu saya letak di suhu ruangan biasa. Yang 2 lagi tuh di kulkas, satunya tuh di dalam plastik, Bu. Yang satu dibiarkan saja. Itu kamu tumbuhkan atau itu yang simpan di plastik itu tumbuh nggak? Dalam posisi tumbuh atau kangkung dari pasar? Tidak untuk ditumbuhkan, Bu. Nah, ngapain penelitian kayak gitu? Ya harus ditumbuhin dong. Kalau kayak gitu penelitiannya cuma 1 hari atau 2 hari, 3 hari itu nggak bisa ibu terima. Najwa. Berarti nggak bisa ya, Bu? Ya iyalah, itu kamu kayak percobaan simple, percobaan amat sangat sederhana itu, Nak. Aku tinggal nomor 3 sama buat apa nama? Lupa. Kan ada yang lupa tuh hidupin ininya, audionya. Najwa, mengerti maksudnya Najwa? Iya, Bu. Nggak bisa kayak begitu. Kemarin Ibu nggak ada itu kan? Ya, ibu pikir itu ditumbuhkan, Nak. Makanya iya, ibu kalau kayak begitu itu nggak bisa. Iya, Bu. Oke, Najwa ya. Iya, Bu. Kasih, Kalau Bu. ditumbuhkan it's okay. Iya, Artinya kalian mau melihat suhu itu berpengaruh tidak terhadap tumbuh kembang suatu tanaman. Oke? Iya. Berarti kalau misalnya ditumbuhkan boleh kan, Bu? Tapi tetap kangkung juga? Boleh, ya terserah. Boleh. Kalau ditumbuhkan boleh. Makanya Ibu tanya karena tadi terkait suhu, bagaimana kamu mengontrol suhunya tetap gitu. Ternyata
yang di kulkas itu enggak tumbuh, ya enggak bisa. Paham ya maksud Ibu ya? Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, Nak. Oke, waktunya sudah habis ya, tepat pukul 13.00. Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sekian. Kalian sudah paham tadi ya konsep-konsepnya, sudah Ibu tes juga dengan kuis pakai Kahoot. Ibu yakin nanti ketika sudah membuat tugas akan lebih matang lagi konsepnya ya, apalagi kalian juga melakukan riset sendiri ya. Jadi otomatis betul-betul sudah mengalaminya, sudah mempelajarinya, insya Allah ilmunya bisa bertahan lebih lama ya. Oke Nak, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas permainannya yang keren, selamat buat pemenang 1, 2, dan 3, untuk yang lain sebagai pengalaman, kedepannya tentu jadi lebih baik lagi ya. Ibu akhiri pertemuan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, Ibu akhiri meetingnya ya.